Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna dari Kampus Akademi Maritim Indonesia AIP Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah Ekonomi Perusahaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Jafarullah, NIT 6021012, jurusan Tata Laksana tingkat 1. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi perusahaan. Ekonomi perusahaan adalah suatu bagian dari ilmu ekonomi yang khusus bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala dalam rumah tangga perusahaan. Ada dua cara dalam melakukan pembagian ilmu ekonomi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna dari Kampus Akademi Maritim Indonesia AIP Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah Ekonomi Perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna dari Kampus Akademi Maritim Indonesia AIP Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah Ekonomi Perusahaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Jafarullah, NIT 6021012, jurusan Tata Laksana tingkat 1. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi perusahaan. Ekonomi perusahaan adalah suatu bagian dari ilmu ekonomi yang khusus bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala dalam rumah tangga perusahaan. Ada dua cara dalam melakukan pembagian ilmu ekonomi perusahaan. Pembagian yang pertama berdasarkan pokok persoalan, sedangkan pembagian yang kedua berdasarkan atas sifat-sifat cabang perusahaan. Ilmu ekonomi perusahaan dasar atas pokok-pokok persoalan dibagi atas 5 bagian, yaitu 1. Persoalan tentang harga pokok, 2. Persoalan tentang pembelanjaan, persoalan tentang neraca, 4. Persoalan tentang organisasi dan teknik perniagaan, 5. Persoalan tentang organisasi. Atas dasar sifat-sifat cabang perusahaan, maka ekonomi perusahaan dibagi atas 5 bagian, yaitu 1. Cabang perusahaan yang bersifat agraris, 2. Cabang perusahaan yang bersifat ekstraktif, 3. Cabang perusahaan yang bersifat perniagaan, 4. Cabang perusahaan yang bersifat industri, 5. Cabang perusahaan yang bersifat memberi jasa ke dalam perusahaan yang bersifat agraris, termasuk semua perusahaan yang bertujuan menghasilkan barang-barang dengan bantuan tenaga alam, misalnya perusahaan perkebunan. Ke dalam perusahaan yang bersifat ekstraktif dimasukkan semua perusahaan yang pada pokoknya perusahaan melepaskan barang dari ikatan di mana barang itu berada, misalnya perusahaan pertambangan, penebangan kayu, perusahaan pembuatan garam, dan lain-lain. Semua perusahaan-perusahaan yang bertujuan menarik barang-barang menyimpang di beberapa waktu untuk kemudian mengeluarkannya, termasuk ke dalam perusahaan yang bersifat perniagaan, misalnya toko buku. Semua perusahaan yang menarik barang untuk kemudian mengeluarkannya dalam bentuk lain disebut perusahaan yang bersifat industri. Semua perusahaan yang hanya memberikan jasa kepada pihak lain digolongkan ke dalam perusahaan yang bersifat memberikan jasa. Oke, cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.